Episode 26. Siapa? Selesai kelas, Clara terlihat begitu senang. Dari tadi dia sudah menantikan kepulangannya untuk menikmati es krim yang dijanjikan oleh Arka sebelumnya. Wajah ceria, bahagia, sampai-sampai moodnya sudah kembali pulih. Akan tetapi, ketika wanita itu mencoba untuk menghubungi sang kekasih tak ada balasan, Clara pikir Arka ketiduran saking lamanya menunggu jam belajar selesai. Namun beberapa kali dikirimkan pesan, bahkan dihubungi tak kunjung diangkat. CKK, ini orang kemana sih? Sebenarnya dia itu niat enggak sih? Bawa aku jalan-jalan. Apa jangan-jangan cuma omongan semata? Arg, Pak Arka nyebelin. Lihat aja nanti aku gedor ruangannya sampai pintu jebol tahu rasa. Mood yang awalnya pulih kini telah berubah rusak berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tak menunggu balasan dari Arka, Clara pun bergegas pergi ke ruangan sang dosen. Sesampainya di sana Clara mengetuk berulang kali, tetapi tak ada yang menjawab. Dia mencoba menghubungi tetap tidak diangkat. Semua itu karena ponsel Arka ketinggalan di dalam mobil, sementara pria itu sedang sibuk mengurus masalah di perusahaan. Astaga, Pak Arka, di mana sih ini orang? Apa jangan-jangan dia ke kantin? Ya, tapi masa iya ke kantin sih? Memangnya tadi makan nggak kenyang apa? Atau lagi ke toilet? Enggak mungkin, secara di dalam ruangannya pasti sudah ada toilet bahkan kasur. Terus kemana dia? Apa dia pulang? Hiya, dasar pria menyebalkan. Berulang kali, Clara mengumpat di depan ruangan Arka. Dia menggedor pintu seperti orang nagih hutang saking kesalnya. Dihubungi tidak diangkat. Dikirim pesan tidak dibalas. Disamperin tidak ada di tempat. Lantas kemana dosen menyebalkan itu pergi? Apa dia lupa akan janjinya? Atau jangan-jangan dia memang suka ingkar janji? Tak tahulah, hati Clara terasa sakit. Dia seperti diberikan harapan, tetapi disia-siakan. Kecewa, marah, bahkan kesal bercampur menjadi satu. Saat Clara sudah tak ingin tahu tentang Arka yang hilang dadakan, tiba-tiba seorang dosen lewat sambil menatapnya dan tersenyum. Loh, Clara, kamu di sini? Ada apa? Tanya sang dosen ketika semua mahasiswa atau siswi sudah berlomba-lomba pulang ke rumah. Berbeda sama dia yang ke area ruangan para dosen. Hehe, anu, Pak, itu, Pak, anu, saya, sudahlah tidak perlu gugup seperti itu. Kami sudah tahu tentang hubunganmu dengan Pak Arka. Sudah pasti kamu kesini ingin mencari dosen kesayanganmu itu, kan? Goda sang dosen dengan wajah bercanda. Si bapak bisa aja. Enggak kok, tadi cuma lewat aja, ucap Clara gengsi. Masa? Iya. Lewat apa lewat nih? Wajah Clara memerah akibat malu dengan godaan yang diberikan sang dosen. Hatinya begitu malu ketika semua orang di kampus sudah mengetahui tentang hubungan mereka. Padahal itu hanyalah hubungan palsu. Mukamu itu loh, Clara. Astaga, lucu sekali, haha. Sudahlah, jangan seperti itu. Apapun yang baik buat hubungan kalian, kami para dosen akan mendukung kok. Tenang aja. Oh, ya, kamu cari Pak Arka kan? Nah, kebetulan tadi saya lihat setelah Pak Arka mengantarmu ke kelas, lalu mau masuk ke ruangan terus nggak ceti. Dia malah pulang begitu saja. Cuma saya lihat sih, kayaknya buru-buru, gitu. Mungkin ada urusan. Informasi yang diberikan oleh dosen tersebut berhasil membuat Clara tanda tanya. Perasaannya menjadi dilema. Satu sisi dia kesal karena Arka mengingkari janjinya. Namun di sisi lain penasaran kenapa sang kekasih pergi begitu saja tanpa memberikan kabar. Apakah sesulit itu mengetik pesan yang tidak membutuhkan waktu banyak? Bukankah jika keadaan dibalikan Arka pasti marah seandainya Clara susah dihubungi? Sementara dia selalu membuat kesal seperti ini. Kenapa kamu diam? Clara, apa Pak Arka tidak memberimu kabar kemana perginya? Atau, astaga, aku lupa. Oh, ya, tadi Pak Arka sudah memberikan kabar. Dasar pikun. Clara menepuk dahi sendiri seolah-olah dia sudah mengetahuinya. Padahal semua itu hanyalah tipu daya untuk menutupi rasa kesal di dalam hati. Sang dosen menggelengkan kepalanya melihat tingkah Clara yang terbilang aneh. Hah? Iya, sudah Bapak pergi dulu. Siap. Pak, makasih ya. Jawab Clara sambil tersenyum yang diangguki oleh sang dosen. Seperginya sang dosen, wajah Clara kembali berubah. Tak tahu dia harus marah atau bagaimana di saat kondisi hati sudah benar-benar kecewa. Tanpa berkata apa-apa, Clara pulang dalam keadaan yang sedih dan penuh rasa kesal. Dia sengaja memblokir nomor Arka dengan alasan karena ingin
menenangkan hati dan pikiran tanpa mengetahui apa yang membuat pria itu pergi tanpa kabar. Clara pulang menaiki taksi menuju rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung tidur saking lelahnya. Malam hari di saat Clara dan Davi telah duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara bel berbunyi. "Siapa?" tanya Davi. Membuat sang adik hanya menggerakkan kedua bahu sekilas pertanda dia pun tak tahu apa-apa. "Bukain sana," pinta Davi. "Malas, kamu aja sanalah, ganggu aja. Udah tahu lagi enak-enak. Lagian juga itu bukan tamuku," jawab Clara cuek. "CKK, dasar," decak Davi langsung berdiri, lalu pergi melihat siapa yang datang ke rumahnya. Akan tetapi, seorang pelayan rumah sudah membukanya terlebih dahulu. Saat pintu terbuka lebar, pelayan itu terkejut melihat sepasang suami istri yang tidak dikenalnya datang tanpa diundang. "Maaf, cari siapa?" "Ya," tanya pelayan itu. "Permisi, apakah benar ini rumah Clara?" tanya wanita tua dengan perawakan yang terlihat awet muda dan cantik sambil tersenyum. "Iya benar, Non Clara adalah majikan saya. Nyonya dan tuan ini siapa?" "Ya," tanya pelayan itu penasaran setelah mengetahui jika mereka mengenal sang nyonya. "Kami," bersambung